Ibu Nur Anissa, Ibu Fitriani SPD, kemudian yang saya hormati pengajar praktek Ibu Siti Ba'diah SPD, kemudian Ibu Kristiana SPD, kemudian Ibu Lin Astuti SPD. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang hari ini bisa berhadir, meluangkan waktunya untuk melihat kami, untuk menyampaikan visi dari pendidikan kami saat ini. Langsung saja. Jadi di sini saya menyampaikan tentang visi guru penggerak. Di mana di sini saya tampilkan sebagai pematik dari visi ini. Di sini ada visi yang diciptakan oleh Bapak Soeharto. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Nina, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Nina itu untuk mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban, Rahu, Gunung Kelibet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berduduk menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berduduk, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, ini adalah visi yang diciptakan oleh Pak Soeharto, di mana di sini kita lihat sebenarnya di sini apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita harapkan, sebenarnya tujuannya adalah kita mencintai Indonesia. Begitu juga apapun yang kita buat, apapun kita buat visi yang kita buat, sebenarnya tujuannya adalah Indonesia. Walaupun minoritas kita tujuannya untuk Indonesia, untuk sekolah, tetapi mayoritasnya adalah untuk Indonesia. Begitu juga kita dalam menyiapkan peserta didik kita, santri-santri kita, itu harapannya adalah untuk menciptakan pembangunan Indonesia ke depan. Jadi seperti itu saja. Nah, kemudian di sini kira-kira nih dari visi-visi kita ini, apakah ada visi kita ini, apakah di sekolah kita ini apakah sesuai dengan gambaran atau cita-cita dari peserta didik kita, kira-kira seperti. Kemudian apakah visi dari sekolah kita ini kira-kira sudah menunjukkan harapan murid kita yang membedakan murid kita di sekolah sini dengan sekolah lain. Nah, untuk itu ulun meminta Ibu Hantia untuk mengisi kalimat tumpang juga tadi sudah disampaikan oleh teman saya tadi di poin 1 dan 2. Sekarang ulun minta Bu Hantia mengisi di poin ketiga, di mana di sini kalimat tumpangnya di sekolah kita mengutamakan apa kira-kira?
apa? Sekolah kita apa yang dinamakan nasi kambing? Jangan sabit benar ya. Pakai kepala memegang anak. Yang lagi baik, terima kasih saudara-saudara. Nah, sebelum akan menyebutkan di sekolah kita mengutamakan yang pertama kejujuran, kedisiplinan, berpihak pada murid, adab dan ilmu, akhlak dan adab yang baik, murid yang berjiwa merdeka namun tetap mengutamakan negara dan agama, adab, disiplin, adab dan kepribadian, keseimbangan antara bahasa, ilmu agama dan ilmu pengetahuan, murid yang berakhlak dan kesejahteraan murid. Ya baik. Jadi pada intinya semuanya ini adalah yang diharapkan oleh kita ya. Adab, ilmu, kemudian anak itu jujur, disiplin, semuanya itu dapat terjadi, dapat terjadi tadi apabila ada murid, ada guru yang bisa membimbing anak murid kita. Anak murid kita yang asalnya tidak beradab, kemudian dengan bimbingan kita, anak murid kita yang tidak berilmu, anak kita yang tidak disiplin, semuanya dilihat dari guru. Jadi kita sebagai pencontoh, kita yang menuntun, semuanya itu berasal dari guru. Jadi sebaiknya kita sebagai guru hendaklah mencontoh murid-murid, memberikan contoh bagi murid-murid kita, sehingga murid-murid kita ini memiliki jiwa yang tadi, kejujuran, kedisiplinan, dan kita pun tadi, kalau kita misalnya disiplin, misalnya berarti pada saat kita masuk kelas berarti harus tepat waktu, gitu ya. Nah, beradab, ilmu, nah, seperti itu. Kemudian kalimat penumpang yang selanjutnya yaitu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita tolong sekali lagi Ustazah ya.
zaman sekarang akan berpengaruh di masa depan. Sadar betul bahwa ilmu adalah bekal untuk masa depan. Belajar itu sangat penting untuk masa depan. Iya. Jadi mereka sebenarnya sudah sadar saja bahwa mereka datang ke sini itu adalah untuk menuntut ilmu. Mereka sadar datang sini untuk ilmu. Jadi hendaknya mereka sebelum datang itu tidak tahu apa-apa, tidak kurang ilmu. Kemudian dengan masuk di sekolah kita, di pondok pesantren kita, bertambahlah ilmu mereka. Nah, selama pertambahan ilmu ini, kita tadi menuntun anak dan sesuai dengan kodratnya. Kemudian diharapkan setelah lulus dari pondok pun mereka membawa hal-hal yang positif dari apa yang sudah mereka pelajari di sekolahan. Jadi apa yang positif di sini dapat mereka terapkan nanti di masyarakat. Jadi itu harapannya saja. Kemudian di sini sama dengan Ustazah Yuliana, di sini ulun menampilkan visi SMA di mana di sini mewujudkan muslimah salehah berkarakter unggul, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Dari sini kira-kira apakah sudah berpihak kepada murid saja? Dari visi sudah ya? Ya, sepakat ya? Nah, baik. Kemudian, ulun minta pendapat dari Bu Hantian. Dari visi ini kira-kira program apa menurut Bu Hantian ini dari visi-visi ini yang dapat mendorong meningkatkan pengembangan diri dari murid tersebut? Dari visi-visi yang disebutkan, ada yang bisa berpendapat? Ustazah bisa? Ustazah bisa? Program apa kira-kira? Program dari visi itu. Pengembangan diri dari pengembangan diri dari siswa atau santriwati kita. Mungkin ada bagian dari pengalaman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengungkapkan pendapat di sini. Berdasarkan visi SMA Darul Hijrah Putri yang dicantumkan di sana, di mana diharapkan para siswa kita sekolah kita mewujudkan muslimah yang solehah, berkarakter dan unggul. Jadi dalam berprestasi dan berwawasan lingkungan, maka dalam pembelajaran di Darul Hijrah Putri, para santriwatinya tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan di kelas, tapi juga diberikan bagaimana cara mereka berperilaku dengan diberikan berbagai peraturan, sehingga bagaimana mereka berkarakter muslimah yang solehah dengan adanya berbagai peraturan seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya, unggul dan berprestasi. Para siswa kita tidak hanya diberikan kesempatan untuk belajar di kelas, tapi mereka juga diberi kesempatan untuk aktif di luar kelas, baik itu dari segi organisasi, OSDA, ataupun berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Adapun untuk berwawasan lingkungan, mungkin dari segi ekstrakurikuler juga ada bagian pertamanan seperti itu, kemudian dari kegiatan kelimanya juga ada. Jadi Darul Hijrah Putri sudah mencoba menerapkan dengan baik visi SMA Darul Hijrah Putri menurut saya. Terima kasih. Beri aplaus dulu buat Jadi sebenarnya visi kita ini sudah lengkap ya. Nah, jadi di sini ulun meneruskan visi menurut ulun adalah tujuan atau cita-cita yang akan dicapai di masa depan, di mana sebuah visi akan menjadi pedoman kita dalam sebuah proses yang dilalui. Nah, di program di sini sekolah itu adalah sebagai tempat untuk mencari ilmu dan mengembangkan karakter sesuai dengan pelajaran Pancasila. Setiap murid belajar bukan tanpa tujuan. Mereka belajar itu pasti ada yang dicita-citakan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka harus ada pendekatan yang dilakukan. Misalnya dengan pendekatan inquiry apresiatif. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan yang kami pelajari ustazah selama kami pendidikan di pendidikan guru penggerak. Nah, di mana di sini pendekatan ini dimaksudkan adalah untuk
merupakan model sekaligus paradigma untuk manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan atau yang disebut inquiry apresiatif atau IA ini berfokus pada kekuatan, kemudian potensi anak tersebut, kemudian nilai-nilai positif yang dimiliki tiap anak. Pendekatan ini biasanya, itu diiringi dengan adanya bakja. Bakja itu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Di situ B itu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, D itu gali mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Nah, tadi penjelasannya sudah ada. Nah, selama di guru penggerak, di situ kami membuat rencana-rencana atau visi untuk kedepannya sebagai visi kami sebagai guru penggerak. Nah, di sini mungkin dipaparkan. Di sini prakasa perubahan yang saya lakukan adalah mewujudkan murid yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Ada pertanyaan. Kemudian selanjutnya di sini ambil pelajaran. Kemudian digali mimpi. Kemudian jabarkan rencana, atur eksekusi, dan akhirnya saya menyimpulkan visi guru penggerak yang saya ambil adalah mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berteknologi, dan berwawasan global. Kemudian alasannya kenapa? Karena saya ingin mewujudkan generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan yang ada dengan berbekal berakhlak mulia dan kreatif yang dimiliki dengan selalu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Nah, di mana prakasa perubahan yang saya ambil adalah mewujudkan murid yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Kenapa ini? Karena kita tahu saja ke depannya murid-murid kita, santriwati kita akan menghadapi tantangan yang sangat kompleks di masa depan. Mereka akan bersaing sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Untuk itu kita persiapkan anak-anak kita sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Salah satunya adalah kreatif. Nah, saya sadar betul bahwa di sekolahan kita, di pondok pesantren kita, murid-murid kita ini sudah kreatif ya, dengan kondisi sekolah yang ada keterbatasan, di mana mereka memiliki keterbatasan dibandingkan dengan sekolah lain. Nah, dengan keterbatasan itu mereka berkreatif, terlihat pada saat P5 kemarin. Pada saat P5, kebetulan saya membimbing anak-anak saya di bagian reproduksi. Nah, di situ saya cuma mengusulkan suatu ilustrasi sebagai naskahnya saja, Ustazah. Tetapi secara kreatif mereka, tanpa saya sadari, mereka kreatif untuk selalu ada ide-ide dari mereka. Misalnya mereka Ustazah ini kurang ini saja, ini baiknya seperti ini saja. Nah, tanpa disadari, rupanya anak-anak yang tadi di dalam kelas yang rupanya pendiam, orangnya diam, tidak begitu interaktif dengan pembelajaran, dengan diterapkan di lapangan, bermain peran, rupanya mereka lebih dominan dibandingkan anak yang lain. Mereka lebih dominan menguasai dengan teman-temannya lebih dominan. Gitu. Nah, diharapkan di sini nanti setelah lulus dari Darul Hijrah, mereka bisa mengembangkan, berada dimanapun mereka berada, mereka tidak takut karena mereka sudah kreatif dan bisa mengikuti dari perkembangan zaman yang ada. Mungkin itu saja yang bisa Ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Inilah calon-calon pemimpin masa depan. Mudah-mudahan akan menular ke yang lainnya. Kalau ibarat penyakit, panu dicarikan salamnya obat 19. Kalau yang ini dicarikan semangat guru-gurunya jadi untuk mengikuti. Tularkan dia Bu. Semakin banyak yang menular, semakin sukses program guru penggerak yang berlanjut.
apalagi dari visi dan prakarsa perubahan tadi, gue lihat prakarsa perubahannya hampir sama dengan milik dulu. Nah, pembelajaran yang menyenangkan, karena dari hati senang timbullah rasa tertarik. Nah, itu mah kuncinya. Nah, sama juga dengan kondisi kita, bila hati kita senang, semuanya akan bisa terselesaikan, insya Allah. Ya, jadi pada intinya, nah, yang sudah disampaikan oleh Ibu Riana tadi dengan dukungan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan rekan-rekan sejawat serta murid, tentunya, nah, harapan kita sangat besar bisa terwujud visi tersebut dan impian-impian yang sudah dihayal-hayalkan. Nah, jadi untuk visi guru penggerak ini sebenarnya tidak bermaksud untuk merubah visi sekolah yang memang sudah ada. Nah, walaupun dari proses awalnya itu seperti apa jadinya, nah, kesepakatan dari mana itulah visi sekolah. Nah, tapi seharusnya visi sekolah itu, nah, secara berkala bisa kita perbaharui sesuai kesepakatan, misalnya hendak 1 tahun sekali ya 2 tahun sekali, tergantung kondisi yang ada. Tapi tetap intinya di setiap sekolah itu harus ditanamkan penguatan karakter, khususnya di akhlak. Nah, apapun, setinggi apapun pendidikan, tetap, nah, akhlak itu yang paling utama. Terima kasih. Itulah persembahan dari Ibu Riana. Berikutnya untuk Ibu Nida. Nah, belum ada panjang.